Setelah dikubur selama 8 jam, ada seseorang guru spiritual yang memiliki firasat kuat bahwa dirinya belum meninggal dan mengharuskan makam Denis untuk dibongkar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kalian bisa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa guys, aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari kita. So, choose to video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Nah, sebelum kita ke videonya, seperti biasa gue selalu mendoakan teman-teman semua dimanapun kalian berada agar tetap sehat ya dalam menjalankan aktivitas setiap harinya. So, seperti kalian tahu sendiri, sekarang kita masih belum normal ya teman-teman. Masih dalam masa transisi menuju ke normal, tapi apapun itu pesan saya tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan teman-teman semua dimanapun kalian berada, tetap menjalankan protokol kesehatan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Oke, seperti biasa di video gue kali ini gue akan sedikit ngebahas beberapa hal yang sempat terjadi. Mungkin ada sebagian orang yang percaya dan enggak dengan fenomena ini. Aku bilang ini bukan fenomena, tapi ini bisa dikatakan true story, atau sebagian orang yang ada di muka bumi ini pernah mengalami hal ini. So ya, di sini gue akan sedikit ngebahas tentang kisah nyata pengalaman mati suri sempat 8 jam dikubur. Oke, daripada video kita intronya kepanjangan, kita langsung aja ke videonya. Seperti yang kita tahu, memang fenomena mati suri ini menjadi sebuah fenomena yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Benar enggak ya? Benar enggak ya dengan fenomena ini? So, buat kalian yang belum tahu, jadi mati suri itu adalah kondisi seseorang yang sudah dianggap tidak bernyawa lagi karena denyut nadinya lemah dan napasnya berhenti dari diri seseorang. Tiba-tiba dengan kejadian yang di luar nalar manusia, hidup lagi. Gimana prosesnya, seperti apa kejadian realnya, so kita nggak tahu. Yang tahu adalah orang yang mengalami kejadian itu. Dan ada beberapa orang, kelompok orang yang percaya akan hal itu dan ada yang tidak percaya. So this is normal, tidak ada yang memaksakan kita harus percaya terhadap sesuatu yang orang lain sampaikan atau sesuatu yang terjadi yang secara logika tidak diterima. Nah, di sini gue mau ngambil sebuah kisah dari seseorang yang sempat mengalami hal ini ya. Jadi kisah tentang mati suri ini beraneka ragam teman-teman ya. Ini gue sadur dari beberapa informasi atau gue lihat dari beberapa media. Ini berhasil dihimpun Urbanasia berdasarkan wawancara eksklusif dengan seseorang yang bernama Tio Denis. Jadi seseorang yang juga pernah mengalami kejadian mati suri sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, kepada Urbanasia, Denis mengungkapkan pengalaman yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun, pada keluarga, teman, kerabat dekat, tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Pernah dinyatakan meninggal karena sakit lambung kronis, teman-teman. Kemudian saat itu dia berusia sekitar belasan tahun. Dirinya pun sempat dimakamkan di liang lahat layaknya orang meninggal. Namun apa yang terjadi setelah dikubur selama 8 jam, ada seseorang guru spiritual yang meyakini dengan kuat bahwa yang bersangkutan belum meninggal dan harus dibongkar makamnya, teman-teman. Kalian bisa ngebayangin, baru 8 jam dikubur harus dibongkar lagi karena ada sesuatu dan hal ya. Mungkin sebagian orang yang tidak percaya akan ini menganggap ini sebuah hal yang tabu, tapi sebagian orang termasuk gue juga, ini gue percaya akan hal ini. So karena gue pernah mengalami tetapi ada orang-orang di sekitaran gue dulu itu pernah mengalami hal ini. So gue sih percaya akan hal ini, teman-teman. Oke, alhasil raga yang sudah terlilit kain kawan pun
ternyata kembali mengeluarkan denyut nadi, teman-teman. Setelah dibuka, setelah dibongkar kuburannya itu ternyata masih mengeluarkan denyut nadi. So ini sesuatu yang di luar nalar dan ini benar-benar terjadi, teman-teman. Oke, seperti apa kisahnya? Nah, berikut ulasannya. Berdasarkan pernyataan dari Theo Denis sendiri, hal yang pertama yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia alami ketika dia mengalami mati suri adalah banyak sosok seram yang menatapnya. Ya, selama dinyatakan meninggal, Denis merasakan banyaknya sosok menyeramkan yang terus-menerus menatap ke arah dirinya. Bentuk makhluk yang amat sangat besar tersebut membuat dirinya sangat ketakutan, namun tidak berdaya untuk melawan. Nggak cuma itu aja, ia bahkan mendengar banyak suara jeritan dan teriakan aneh yang sangat mengganggunya di setiap kegelapan. So ini sesuatu yang mau dibilang hal yang tidak mungkin, tetapi sebagian besar juga pernah terjadi di dunia nyata, juga pernah terjadi. Gue sendiri pun pernah melihat dan pernah mendengar ada orang yang mengalami hal ini. So ini berarti bukan suatu hal yang mitos atau suatu hal yang mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Ini pasti ada sebagian orang, beberapa orang yang pernah mengalami hal ini. Oke, menurutnya hal itu adalah peristiwa yang sangat menyeramkan dan membuat dirinya sangat takut. Ya, jadi selama keadaan mati suri, dia mengalami hal yang benar-benar tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ya, yang kedua, dia berada di hamparan padang luas seorang diri. Jadi keadaan dia seorang diri, kemudian berada di tengah-tengah hamparan padang yang sangat luas. Ya, saat mengalami mati suri, Denis menceritakan hal lain yang juga ia rasakan, teman-teman. Jadi bukan hal yang pertama tadi aja. Setelah mendengar berbagai macam atau melihat berbagai macam wajah yang sangat menyeramkan, kemudian dia mendengar juga suara-suara aneh, ia merasa diajak ke sebuah hamparan ladang atau padang yang sangat luas, teman-teman, tanpa batas dan kosong sama sekali. Tidak ada orang siapa-siapa. Denis mengaku hanya melihat hamparan kosong berwarna orange dan setitik cahaya yang sangat bersinar. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan oleh orang yang mengalami hal ini. Tapi menurut gue secara fisik, ketika orang mengalami keadaan ini, dia akan sangat terganggu dalam beberapa waktu ke depan. Dia akan belum bisa langsung normal karena batinnya dia itu mengalami shock ya, dengan keadaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Oke, kemudian kilauan cahaya tersebut mengundangnya untuk datang menghampiri, ya meski sangat jauh untuk dikejar. Oh my god, jadi tidak akan pernah bisa terjangkau oleh nalar dan akal pikiran manusia, teman-teman. So ini mungkin dinamakan dengan kekuasaan Tuhan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar tidak akan mampu dijangkau oleh manusia, siapapun manusia itu. Next, yang berikutnya, terjatuh membuatnya hidup kembali. Nah, saat mengejar cahaya putih yang sangat bersinar yang ia jumpai di padang yang sangat luas, kosong, tidak ada titiknya, tidak ada ujungnya, Denis berusaha untuk berjalan terus hingga berlari. Namun siapa sangka ia justru terjatuh dan tidak bisa meraih cahaya yang ia kejar tadi. Ya, entah bagaimana saya kejar sampai terjatuh, namun tiba-tiba saya membuka mata dan kembali masuk ke raga saya di hadapan beberapa orang yang sudah menolong. Ya, jadi ini ia ungkapkan secara eksklusif kepada Urbana Siap. Itu hari Kamis tanggal 16 bulan Januari 2020. Berarti ini baru kemarin, teman-teman, baru beberapa bulan yang lalu. Saat tersadar, ia sempat dibuat bingung dengan sederet kejadian yang ia alami dalam waktu singkat. Ya, semuanya berlalu begitu saja tanpa sadar bahwa ia ternyata sudah hidup kembali di dunia. Oh my god. Next, yang berikutnya, tergeletak selama 2 minggu setelah ia hidup. Ya, seperti yang gue bilang sebelumnya, ketika orang mengalami masa ini atau kejadian ini, pasti dia akan mengalami
tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Istilahnya orang akan cenderung lebih berdiam diri, orang akan cenderung lebih mengevaluasi diri, orang akan cenderung lebih mengintrospeksi diri. Ya, dia akan lebih berhati-hati lagi dalam mengambil langkah dan lain sebagainya. Jadi peristiwa mati suri yang ia alami membuat tubuhnya begitu lemas tak berdaya. Jadi belum selesai dengan penyakit lambung yang ia derita, akhirnya membuat Dennis harus tergeletak begitu saja di tempat tidur selama kurang lebih 2 minggu teman-teman. Badannya kaku, lemas, pucat pasi, sehingga harus mendapatkan perawatan khusus dari keluarga. Ya, bahkan ia hanya bisa menelan bubur tanpa makanan lain untuk memulihkan lambungnya yang sakit. So, pemulihan ia lakukan sedikit demi sedikit sambil mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya saat itu. Ya, jadi sederhananya kejadian itu sangat susah atau sangat sulit dicerna oleh akal dan pikiran manusia. Karena akal dan pikiran manusia sebenarnya terbatas oleh ruang dan waktu, teman-teman. Ya, mau ia seorang jenius IQ-nya sampai triliunan IQ yang istilahnya sangat-sangat jenius, dia tidak akan bisa mampu menjangkau hal ini, teman-teman. Ini yang dialami oleh Dennis yang mengalami kejadian mati suri yang sempat dikubur selama 8 jam. Ya. So ini nggak mungkin hanya sebatas kekuatan manusia aja, tapi ini ada sebuah kekuatan yang sangat-sangat besar yang mungkin lahir dari Tuhan semesta alam yang memberikan kehidupan kepada setiap manusia yang ada di muka bumi. Satu kutipan dia yang mengatakan bahwa perjalanan mati suri tersebut memberikan saya banyak pelajaran hidup, mengandung hikmah yang luar biasa, dan saya menjadi lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Jadi ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Kita aja yang masih hidup ketika mendengar cerita orang yang sudah meninggal, itu jangkauan pikiran kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi setelah orang meninggal. Ya, bagi orang yang secara logika tidak percaya akan hal-hal yang dialami setelah kematian. Nah ini dengan adanya ini tidak mungkin hal ini tidak mungkin terjadi, tapi singkatnya bisa aja terjadi kepada siapa aja sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Oke, mungkin itu dulu video gue kali ini. Kalian bisa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate dan menarik lainnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.